Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nila Anggun Damayanti NIM 2020610073. Yang kedua teman saya Desi Vera Nur Aini dengan NIM 2020610075. Yang ketiga teman saya Rian Nur Ahmad Rianto dengan NIM 2020610077. Di sini kami akan menjelaskan bab tentang Bai al-Murabahah. Bai al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Secara bahasa Arab, murabahah berasal dari kata ribyan, berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menurut Usmani, pengertian murabahah adalah bentuk jual beli yang mengharuskan pihak bank atau penjual memberikan informasi kepada nasabah atau pembeli tentang biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas atau harga pokok pembelian dan tambahan profit yang ditetapkan dalam membentuk harga jual nantinya. Di dalam Bai al-Murabahah, penjual juga harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Di dalam akad murabahah, bank melakukan markup atau menaikkan harga terhadap keuntungan yang telah mereka sepakati pada perjanjian awal. Jadi pada perjanjian ini bank atau penjual membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah atau pembeli dengan membeli barang kepada supplier, kemudian menjualnya dengan menambahkan markup atau keuntungan. Seperti contoh nasabah membutuhkan rumah, maka bank akan membelikan rumah senilai 300 juta dan akan dijual dengan tambahan keuntungan sebesar 60 juta. Maka rumah tersebut dijual dengan harga 360 juta dan akan dicicil selama 35 bulan per 3 tahun dengan cicilan 10 juta per bulannya. Total harga jual tidak akan berubah sampai pembiayaan lunas meskipun terjadi kenaikan suku bunga bank konvensional atau terjadinya gejolak ekonomi. Dengan adanya bentuk jual beli yang semacam ini bertujuan untuk mempertegas penerapan nilai-nilai etika bisnis yang menghendaki adanya kejujuran dalam transaksi dan serta tidak membenarkan adanya penipuan dalam bentuk apapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Vera Nur Aini. Selanjutnya, landasan hukum murabahah di dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Landasan hadis tentang murabahah. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala salatun fihinna barakah al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa khultul burra bisyairi lil baiti lalil bai'i. Dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Rukun murabahah ada 5. 1. Bai atau penjual. Penjual di sini adalah orang yang memiliki dagangan. 2. Mushtari atau pembeli adalah orang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. 3. Mabi atau barang adalah komoditi, benda atau objek yang diperjualbelikan. 4. Sama atau harga jual adalah alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang. 5. Ijab dan qabul yang dituangkan dalam akad.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu syarat murabahah. Pihak yang berakad atau penjual dan pembeli. Yang pertama itu harus cakap hukum, dan yang kedua sukarela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan. Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang haram atau yang dilarang oleh agama. Yang kedua, penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan. Ketiga, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Yang keempat, sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual. Dan yang terakhir yaitu jika berupa barang bergerak, maka barang itu harus dikuasai pembeli dan perjanjian akad diselesaikan. Yang selanjutnya, akad atau sigat, ijab dan kabul. Yang pertama, harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad. Yang kedua, antara ijab dan kabul harus selaras dalam spesifik barang atau harga yang disepakati. Ketiga, tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang. Yang keempat yaitu tidak membatasi waktu. Misal kita menjual sesuatu dengan jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik kita lagi. Yang selanjutnya harga. Harga itu harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan. Yang kedua, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Dan yang ketiga, sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Aplikasi murabahah dalam perbankan. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad murabahah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip murabahah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.